Kalau kita mau berusaha itu, usaha apapun itu memang harus dimulai. Kadang-kadang kan orang takut untuk memulai usaha itu Pak ya. Karena kalau kita nggak terjun di usaha itu, kesempatan nggak mungkin akan datang buat mereka. Karena untuk membuka parasut itu kita harus terjun di usaha itu sendiri. Pokoknya saya usaha aja Pak, jangan sampai saya pulang tangan kosong gitu loh. Paling enggak saya tanyain sama dia, oke lah Pak, sekarang ini nggak apa, ini kira-kira ada kesempatan nggak ke depannya gitu. Kadang-kadang waduh, yang mau dibeliin bahan baku nggak ada kan. Akhirnya kita bikin alasan lah, oke anak-anak beres-beres dulu, bersih-bersih dulu sekarang, general cleaning lah, apa segala macam. Padahal kita nggak bisa beli bahan baku saat itu gitu loh. Nutupin aja supaya mereka nggak down gitu loh Pak. Kita nggak kepingin mereka itu, wah bos kita lagi bokeh nih, gimana. Assalamualaikum, nama saya Rafiq Balafif dan istri saya Afrida Rusmawati. Ya, kita adalah pemilik kue kacang Bu Ode dengan jenis aneka kue kering yang lain juga ya. Yang lokasinya itu ada di Depok, Jawa Barat, tepatnya di Sukatani di Tapos. Saya itu tenaga kerja ya, istri saya juga tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri, tepatnya di Amerika. Saya berangkat ke Amerika itu tahun 98 waktu Indonesia krisis moneter dengan teman saya. Ya kita merantau ke sana lah, cari peluang yang lebih baik. Krismon ya Bi waktu itu ya? Waktu itu Krismon ya. Dan memang tidak semudah yang kita bayangkan waktu nyampe ke sana ya. Kita harus belajar banyak penyesuaian, bahasa gitu. Proses Pak. Jadi nggak semua orang yang datang ke sana itu dia harus belajar dari bawah. Pertama kita cuci piring, terus kemudian kita prepping untuk persiapan si chefnya ini. Nah, dari itu, dan itu pun proses memakan waktu yang sangat lama sekali karena mereka nggak semudah itu. Nggak percaya gitu ya sama orang Asia ya? Nggak percaya sebegitu. Saya waktu pertama berangkat pun saya buat kopi aja nggak bisa. Di sanalah kita belajar Pak. Istilah autodidak lah, autodidak. Saya terakhir posisi saya itu GM. General Manager, saya punya gaji itu waktu itu $9.000 per bulan. Saya dapat 10% dari penghasilan restoran. Dari profit restoran. Itu nilainya bisa terakhir saya terima itu hampir 40.000 Pak. Terus saya dapat Air Nanivo itu kayak sebangsa asuransi, kayak kalau saya sakit atau apa itu semua tertanggung sama perusahaan. Itu terakhir posisi saya. Dengan kondisi saya ilegal di sana Pak waktu itu. Saya nggak ada surat, nggak ada apa, dan memang nggak saya urus karena memang saya mau pulang pada saat itu Pak. Itu terakhir. Kalau saya memang liburan ya, gitu, liburan ke Amerika. Karena sebelumnya kayak kerja di kapal pesiar, terus retired dini itu. Jadi mengunjungin teman ke US ya kan, mengunjungin teman ke US. Akhirnya prosesnya itu malah ditawarin kerja di sana. Cuman kalau saya memang istilahnya pulang pergi setiap 6 bulan, pulang 2 bulan, sebulan di rumah, pergi lagi seperti itu. Jadi kerjanya juga bukan yang sebagai kebutuhan kayak turis dia Pak. Jadi kayak turis. Kita kalau saya turis gitu loh. Saya sambil jalan-jalan ke DC, ke Florida, kemana, hampir saya telusurin tuh semua. Jadi saya pengen tahu tempat-tempat, selain itu saya juga bisa dapat uang gitu, gimana caranya gitu. Akhirnya coba kerja di restoran, sampai titik temu dapat info restorannya dia, ini si Abi butuh tenaga kerja gitu. Coba ngelamar, GM-nya orang Indonesia gitu kan. Udah coba ngelamar, interview, ketemu. Akhirnya ya mungkin dari experience, dari pengalaman saya sama itu look mungkin ya dilihat juga gesit atau gimana, jadi ya diterimalah sama dia. Dari situ awalnya ketemu ya Bia, sampai akhirnya kita saling tertarik dan memutuskan untuk menikah di sana. Gitu. Saya pas ketemu ibu ini Pak, waktu itu memang
Ya kehidupan di sana tahu lah Pak itu lah. Memang saya backgroundnya memang nggak alhamdulillah hura-hura gitu ya. Iya, Hura-hura. ya, kurang lebihnya gitu lah Pak. Hura-hura, Memang saya party goer ya. Party goer. nggak bisa pegang duit waktu itu memang ya. Ada walaupun hasil segitu banyak pun saya nggak pernah pegang tuh duit Pak. Memang Hambur-hambur, Mas. hambur-hambur lah kurang lebihnya begitu lah. Karena saking mudahnya, tapi alhamdulillah setelah ketemu ibu akhirnya saya mulailah saya berpikir gitu loh. Saya tuh memang Memanage uang. iya, saya tuh memang memang kan saya nggak mau tinggal di situ Pak. Saya memang nggak ada niatan untuk tinggal di situ. Saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia itu Pak sebelum itu terjadi Pak. Cuman nggak bisa karena Pandemik saya nggak bisa pulang. Nah, mandeklah saya di situ Pak sampai bertahun-tahun dan bertambah pandemik itu. Akhirnya saya ngomong sama dia nih, kamu nih saya kasih 2 pilihan. Saya pulang, saya ngebantuin kamu, tapi saya nggak bisa support duit. Nah, atau saya di sini, kamu ngejalanin sendiri, tapi saya support gitu loh. Terserah kamu mau panggil siapa yang mau membantu kamu, terserah. Saya buat duit itu nggak banyak waktu itu Pak, dikit sekali tuh waktu itu. Aduh, dikit sekali Pak, udah nggak kehitung lah. Gitu. Nah, akhirnya dia memilih, udah kamu pulang aja. Jadi pas pandemi itu orderan kita berkurang ya Bi? Orderan berkurang, semua dibatasi, yang makan di tempat udah nggak ada, kita cuman ngandelin dari online. Online juga istilahnya dibatasi juga. Nah, di situasi yang seperti itu kebetulan ada tawaran. Ada yang menawarkan saya bisa nggak bikin kue kacang, karena dia tahu saya itu sekeluarga produksi kue kering season. Setiap lebaran kita buat kue, terus kita juga memang bikin kue basah, tapi nggak rutin gitu. Nah, dia tahu kue saya enak, terus dia nawarin bisa nggak coba bikin kue kacang, kasih tester gitu. Oke, dengan harga segini coba dibikin. Saya buat, saya kasih tester, masuk di dia dengan harga yang dia mau gitu. Dan orderan yang dia kasih itu langsung 5.000 sampai 10.000 toples per minggu. Wah, kita kaget, seneng, bener Tapi nih. nggak pernah nyampe bener. segitu produksinya. Iya, karena kan kita memang Iya, yang diminta banyak Pak. yang diminta banyak, tapi kan karena kita belum profesional, kita belum tahu gimana cara mengelola dan manajemennya untuk produk segitu banyak dari produk rumahan. Akhirnya kita cari nih gimana solusinya. Solusinya 1, SDM karyawan. 2, istilahnya peralatan. 3, ini prosesnya tuh seperti apa, itu belajar sekali di situ gitu loh. Oke, kita coba dengan 2-3 orang, wah nggak bisa, kewalahan. Akhirnya coba peluang buka lowongan kita cari anak sekolahan, karena dengan pengalaman yang dulu mempekerjakan ibu rumah tangga nggak pas gitu. Akhirnya kita cari nih anak-anak sekolahan, karena waktu itu pandemi otomatis anak sekolahan ada di rumah kan lebih banyak. Kita kerjanya juga nggak show, nggak di luar kan, di dalam. Terus akhirnya kita recruiting, dapat 20 ya Bi? Dapat ya. 20 orang untuk mencoba bikin kue kacang. Banyak, setiap hari produksi sampai istilahnya 1.000, 2.000 udah diambil. Akhirnya berjalannya per dengan minggu, waktu, berjalannya dengan waktu restoran yang tadi udah nggak keteker. Otomatis lebih fokus kita itu lebih ke kue, karena kan ini lebih menjanjikan nih dan lebih ngasih peluang buat orang lain kan, karyawan gitu. Akhirnya mau nggak mau kita tutup. Kita coba mengembangkan kue kacang ini ya Bi ya. Iya. Terus akhirnya sebulan, 2 bulan sampai 6 bulan itu lancar. Orderan lancar, kue juga yang kita produksi banyak gitu. Tapi akhirnya mulai orderan berkurang. Saya nggak tahu, mungkin dia di distributornya dia
nggak masuk atau gimana. Terus akhirnya mau nggak mau kita bingung, ini kue udah banyak sebegini diproduksi, dia nggak ngambil gitu, ngambilnya sedikit-sedikit. Aduh, gimana ini cara ngelemparnya, kue segini banyak, masa karyawan mau kita rumahkan gitu. Sedangkan sekarang orang udah susah kan gitu, lagi susah, lagi zaman pandemi gitu. Terus akhirnya mau nggak mau kita putar otak ya, Bi. Iya. Gimana caranya nih? Caranya untuk ngabisin kue kacang yang segitu banyak sampai ribuan gitu. Kita jemput bola, gerilya. Gerilya kita masukin ke toko-toko kecil, semua toko kecil. Kita lihat di Google, searching semua toko, kita masukin. Dan saat itu memang pembayarannya juga nggak cash kan, konsinyasi. Tapi kita berpikiran keluarin aja dulu semuanya. Gimana caranya nanti ngedapetinnya itu setelah kita keluar dulu, kita masukin, kita bangun pagi, pulang jam 12 malam, itu setiap hari ya Bi ya. Iya. Sampai akhirnya kita semangat terus, kalau nggak gini ya mau gimana, modal udah semua di situ ya kan. Terus tenaga kerja juga yang kita punya, saya nggak mau rumahkan gitu, kasihan. Dan mereka tetap produksi dan kita harus beli bahan baku setiap hari yang nggak sedikit gitu. Kita itu terdorong karena penawaran dari distributor ini, Pak. Ini harga segitu gimana kita bisa mau masuk itu kan? Itulah gerilya yang kita lakuin, Pak. Jadi kita cari bahan baku semurah mungkin. Ini dari mana ini? Nggak taunya deket sih. Deket sama kita di sini, Pak, belinya Depok, gitu loh, di ya. Depok situ. Gimana nih cara memperkenalkan produk kita sampai ke konsumen kan, ke customer itu, gimana biar orang tuh tahu branding kita kue kacang Bu Ode gitu. Caranya itu gerilya tadi kita jalanin itu selama hampir setahun ya Bi, setahun penuh itu kita sampai ke Surabaya itu berdua bawa kue kacang, nggak pulang itu kita nginep di rest area, mandi di situ, terus pergi lagi nyari peluang yang lain. Dari rest area satu ke rest area lain sampai ke rest area tuh yang di Surabaya gitu. Jadi kita bawa baju di situ, bawa segala macam itu sampai kalau belum kita masukin dapat tempat itu kita nggak pulang. Jadi kita saling menguatkan, ayo Bi semangat. Ya kita harus buka peluang ini, orang harus tahu dulu gitu. Jadi satu nggak dibayar ya Bi ya, belum dibayar cash, masuk ke pelosok-pelosok gitu. Jadi ya sekarang mau nggak mau setelah kita ngambil imbasnya sekarang, orang udah tahu, orang repeat order, jadi dari sana gitu loh. Terus modal juga yang tipis, nggak ada uang, gimana caranya ini gitu. Akhirnya ya terus semangat masuk, dapat duit, putar lagi, masuk duit, dapat duit, putar lagi. Jadi duit itu saya putar terus, saya kembangin ya Bi ya. Iya. Jadi ya tiap hari makan Indomie ya Bi, makan mie yang berat sebetulnya Masya sih Allah. duitnya sih Pak ya. Ya, betulnya, duitnya, Pak. ya. Kalau kerja mah kita udah biasa kerja keras. Pak. Ya. Saya kerja tuh sampai malam pun nggak capek Pak, tapi duit tuh yang buat capek. Kadang-kadang waduh yang mau dibeliin bahan baku nggak ada kan. Akhirnya kita bikin alasan lah, oke anak-anak beres-beres dulu, bersih-bersih dulu sekarang, general cleaning lah, apa segala macam. Padahal kita nggak bisa beli bahan baku saat itu gitu loh. Jadi ya terus nutupin kita, aja supaya ya, mereka nggak down gitu loh Pak. Ya. Kita nggak kepingin mereka itu wah bos kita lagi bokek nih gimana nih. Terus mereka cari kerjaan nanti kita lain. dirumahkan atau gimana gitu. Jadinya ya Kita nggak mau sampai mereka berpikiran seperti ya itu. akhirnya terus kita semangat, jangan sampai nih, ingat kita banyak yang harus kita kasih nih, mulut-mulutnya banyak nih, gimana caranya nih, harus kita dari kitanya yang harus semangat ngembangin. Jadi ya udah, Yang dapat kedua, duit sedikit iya. kita kembangin. Yang berat lagi itu ya. Pak, waktu menawarkan produk yang seperti Bapak bilang ditolak itu. ya? Iya, masalahnya kan ini kan Pak kue lebaran gitu kan. Mereka semua rata-rata bilang memang persis seperti Bapak bilang gitu. Nah itulah Pak, kadang-kadang kita kalau ditolak itu kayaknya itu kayak gimana ya Pak? Down. Ya? Down Pak itu, down. Tapi kita Memang saling kalau menguatkan, Abi. kita harus punya ekstra istilahnya. Jadi saya tuh Pak berusaha
satu tempat yang saya anggap itu bagus Pak, walaupun saya harus datang 9 kali 10 kali ke sana, saya Datang datang lagi. saya datangin. Kadang-kadang saya nongkrongin di sana Pak, tempatnya mereka nongkrong saya nongkrongin, sana saya duduk, saya terus ada minuman, saya minta minumnya Pak gitu. Pokoknya saya usaha aja Pak, jangan sampai saya pulang tangan kosong gitu loh. Paling enggak saya tanyain sama dia, oke lah Pak, sekarang ini nggak apa, ini kira-kira ada kesempatan nggak ke depannya gitu. Itu pun kalau sudah mentok-mentok Pak, pasti masih saya tanyain gitu. Muka tembok ya, Bi? Iya, ya harus muka tembok dikit lah pada saat itu ya. Ya karena tuntutan Pak, kalau saya nggak pasarin ini, gimana saya mau dapat duit gitu loh untuk jalanin perusahaan ini. Alhamdulillah setelah kita masukin produk ke BK, kita itu waktu lebaran kemarin itu bisa mencapai di atas 30.000 dan itu pun kita nggak sanggup untuk memproduksinya karena kita kekurangan tenaga kerja dan itu harusnya lebih dari itu gitu permintaannya. Sebetulnya sih Pak, kalau dibilang kue ini musiman sih enggak juga sih buat saya Pak ya. Karena apa? Kue ini sebetulnya lebih cocok dibilang kue ini adanya di Lebaran aja. Nah, itu lebih cocok buat saya kata-katanya Pak ya. Nah, kalau menurut saya sih Pak, Enggak juga ya? iya enggak. Kalau ini gimana aja caranya kita menempatkan kue ini yang bisa dijangkau sama orang. Itu yang paling penting Pak. Seperti kita taruh di tempat-tempat yang ramai seperti Bakti Karya contohnya yang tadi itu Pak ya. Nah, mereka kan lebih kejangkau. Kalau mereka melihat kue ini, mereka insya Allah pasti membeli. Yang tadi yang nggak mau beli ya, Bi? Karena mereka berpikir asumsinya kue ini hanya ada di Lebaran gitu loh. Jadi sebetulnya bukan kue Lebaran Pak. Cuma orang-orang menyebutnya kan kue Lebaran gitu kan. Itu kayak ketupat aja Pak. Kalau ada ketupat saya makan sekarang Pak gitu. Tapi karena orang buatnya di waktu musim Lebaran aja, wah itu mah ketupat buat Lebaran gitu jatuhnya kan. Jadi mereka nggak mau menjualnya. Padahal kalau mereka menjual pasti membeli, pasti laku. Gitu. Keunggulannya itu kue kacang ini memang kue jadul, tapi kita kemas dengan kemasan yang modern. Jadi gimana tuh caranya orang melihat kue jadul ini bisa dibawa sebagai oleh-oleh yang masa kini gitu, kemasannya tidak ketinggalan zaman, terus rasa dan uniknya itu kita bikin yang kue kacang yang beda dari yang lain, dari rasa dan dari bentuk. Kita bentuk sendiri itu khusus buat kita itu kita bentuk love. Kalau yang di luaran sana kan saya lihat itu bulat ya, gitu. Jadi dari rasa, kemasan dan harganya juga jauh terjangkau gitu untuk kue kacangnya. Dan varian sampai saat sekarang kita ada kurang lebih 20 varian ya Bi ya. Dan yang masuk ke BK itu baru 4 sih. Ada nastar, kastengel dan semprit gitu. Selebihnya itu kita masih jual di toko dan distributor aja kita belum berani karena SDM kita belum punya gitu. Jadi pengembangannya itu nanti mungkin di SDM ya. Jadi kita butuh SDM untuk memproduksi kue selain kue kacang gitu. Pencapaian tertinggi itu di atas 500 Iya, 500 juta kita pernah dan itu pun produksi kita belum sampai target gitu. Terus untuk menambah produksi kita buka cabang selain di Depok ya, kita ada di Majalengka, Jatiwangi dan Kuningan ya Bi ya. Jadi kita punya 3 tempat produksi yang saat ini masih berjalan. Berjalannya waktu kita kan Pak step by step ya Pak ya. Kita masuk ke satu distributor, terus kita sesuaikan dengan produksi kita, masuk lagi ke satu distributor. Itu yang banyak, yang kalau yang gencar banget itu Bekasi sih Pak ya. Bekasi itu mereka kan kirimnya sampai ke luar Jawa. Dia kirim ke Sumatera, Riau, terus ke Medan ya. Terus sampai di Tanjung Pinang, itu barang kita udah nyampe sana. Bahkan barang kita udah nyampe Batam Pak, yang saya dengar kemarin itu. Nah itu juga di Parung ada, kalau Parung itu pangsa pasarnya biasanya dia kan larinya ke Jawa Timur gitu kan. Nah, kalau yang di Bogor itu ada lagi dia Pak, kita punya distributor di sana, cuma dia pangsa pasarnya itu daerah ke Tasik, ke Sukabumi, itu yang dipegang sama si Bogor. Jadi
Kalau yang di Tangerang sih. Tangerang itu dia juga lumayan besar, kayaknya dia pemain lama deh Pak, dia tuh dia paling nomor 1. Itu gede sekali tuh Pak. Nah, itu dia pangsa pasarnya dia pegang Jawa Timur sama kalau nggak salah itu Pak dia pegang Kalimantan juga. Cuma yang jelas dia pegang Sumatera juga. Kalau untuk mau bergabung dengan kita, misalnya mau jadi reseller, agen dan distributor, syaratnya sangat mudah ya. Jadi pembelian aja. Jadi yang membedakan harga itu di pembelian. Jadi bisa dibeli harga retail itu pasti lebih mahal. Kalau membeli satu lusin itu jauh lebih murah dari harga retail. Membeli jadi agen itu lebih murah dari reseller. Membeli harga distributor itu jauh lebih murah dari harga agen. Jadi itu pengambilan satu toples, satu lusin, 5 lusin, 10 lusin, 50 lusin, sampai 100 lusin itu harganya beda semua. Iya. Dan setiap satu lusin pun itu sudah ada ekspedisinya Pak untuk Jawa. Gratis dan sudah keuntungannya itu Pak. ya, Sebulan sekali itu ada. Ya, keuntungannya kita distribusiin kita sendiri yang sampai ke customer. Jadi dia nggak usah khawatir mau ngambil berapapun, kita pasti distribusi sesuai dengan jadwal yang kita ada gitu, kemana. Menurut saya sih bagus saja Pak, soalnya kue ini kan inovasi. Ada orang inovasi membuat suatu produk yang baru. Ada orang inovasi membawa makanan jadul menjadi makanan modern. Ya, ini yang kita lakukan di sini. Sebetulnya sih motivasi itu disesuaikan aja dengan kebutuhan apa yang peluangnya yang ada gitu loh di sekitar kita pada saat itu. Kalau kita Pak, seandainya nggak ada permintaan dari teman istri saya pada saat itu, mungkin kita nggak di bidang ini Pak. Mungkin kita carinya ke bidang lain gitu loh. Jadi pada intinya kalau misalnya orang mau berbisnis sih disesuaikan dengan keadaan yang ada di sekitarnya gitu Pak. Kebutuhan ya? Ya, itu tergantung bahan bakunya yang banyak di sana atau tenaga kerjanya yang banyak gitu kan, atau pangsa pasarnya yang ada di situ. Gitu. Yang mau buka bisnis peluang jangan takut untuk mempekerjakan orang. Karena kalau semuanya kita ambil sendiri, itu nggak bakalan berkembang. Contohnya, saya sendiri yang beli bahan baku, saya sendiri yang buat, saya sendiri yang harus masarin. Kapasitas kita itu nggak ada di situ. Satu untuk semua, waktunya juga nggak ada. Tapi kalau kita berbagi, yang satu belanja, yang satu bikin, yang satu masarin, itu udah pendistribusian berkah ya Bi ya. Itu udah masing-masing. Dan jangan takut untuk mempekerjakan orang, takut nggak bisa bayar atau takut gimana itu. Tapi kan dengan adanya kita mempekerjakan orang, itu nanti rezekinya akan bertambah gitu. Bertambahnya gimana? Waktu kita lebih banyak untuk marketing. Kalau kita yang harus buat juga, kita nggak bisa marketingin. Tapi kalau ada orang yang buat, ada orang yang ini, ada orang yang itu, kita bisa marketingin pangsa pasarnya sendiri. Jadi waktu untuk memasarkan dan dapat uangnya lebih banyak. Ya kalau buat saya sih Pak, nomor 1 sekarang ini ibadah ya Pak ya. Saya ibadah itu lebih leluasa, kapanpun saya maksudnya bisa ikut serta menjadi kayak DKM, ikut sertakan terus itu nomor 1. Nomor 2 pun ibadah di rumah Pak, istilahnya kan saya bisa membimbing anak-anak saya dan istri saya lebih dekat dengan mereka, itu kan juga bagian daripada ibadah Pak. Kalau saya ada di luar negeri nggak mungkin saya bisa lakuin itu, paling itu. Nah itu yang paling utama tentunya sih. Nah, kalau yang kedua sih Pak ya sama lah, kita bangun tidur yang biasa mindsetnya kerja sama orang, sekarang kita harus buat inovasi buat diri kita sendiri gitu loh. Itu memang jauh, memang soalnya kan semua awal kan dari pagi Pak. Itu sih saya rasa. Bisa ngasih kesempatan peluang buat orang lain. Terutama ya itu ya. Kasih kesempatan kerja buat orang lain itu. Bahagia ya, Wi? Bahagia sekali. Berkahnya Pak. banyak ya? Berkahnya banyak benar. Yeah. Berkahnya banyak. Ya pada intinya sih sebetulnya sih Pak ya, kalau kita mau berusaha itu, usaha apapun itu memang harus dimulai. Kadang-kadang kan orang takut untuk memulai usaha itu Pak ya. Karena
kalau diumpamakan kita di dalam suatu pesawat Pak ya. Di dalam suatu pesawat itu kalau kita nggak terjun Pak, itu parasut kita kan nggak mungkin kebuka Pak. Karena untuk membuka parasut itu kita harus terjun di usaha itu sendiri. Sama halnya dengan usaha gitu loh. Kalau kita nggak terjun di usaha itu, kesempatan nggak mungkin akan datang buat mereka. Jadi pada intinya seandainya kalian suka apa yang kalian lakuin selama ini, apa yang kalian dapatkan selama ini, ya udah lakuin di situ udah cukup. Tapi kalau ingin berubah, ya harus berubah dari diri. Karena Allah nggak mungkin merubah diri kalian itu, nggak mungkin. Itu sudah janjinya Allah.